warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panji Hafiz Kaurani. Dan di video kali ini saya akan membahas IP address secara detail dan subnetting. Nah, IP address itu mempunyai dua versi, IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, tapi sekarang kita akan belajar yang namanya IP versi 4 dulu. Nah, IP versi 4 sendiri mempunyai 32 bit. Nah, IP versi 4 juga mempunyai 4 oktet, yaitu x.x.x.x. Nah, di setiap x ini memiliki angka. Angkanya itu dari 0 sampai 255. Tidak kurang dan tidak lebih. Contohnya kalau kurang min 1, min 2, min 3 itu kan tidak bisa. Dan kalau lebih 256, 257, 258. Nah, itu tidak bisa. Nah, contohnya di sini saya mempunyai IP 192.168.1.1. Nah, di sini saya tidak kurang dan tidak lebih ya. Nah, cara penulisan IP yang benar itu belakangnya ditambahkan /24. Apa sih /24? /24 itu yang dinamakan prefix atau total IP yang bisa dipakai. Nah, cara mencari total IP itu menggunakan subnetting. Subnetting itu diantaranya ada total IP, ada subnet mask, ada IP network, ada IP broadcast, dan IP rank. Nah, cara mencari total IP itu ada cara mudah dan ada cara yang susah. Kalau cara yang susah itu menggunakan bilangan biner yang kayak gini nih, yang 01010101. Nah, yang begini, yang bilangan biner itu secara susah. Kita di sini di video kali ini saya akan menggunakan cara yang lebih mudah dengan cara total IP-nya 32 dikurangi prefix. Jadi kurangi 32 ini dari mana? 32 ini dari IP versi 4 itu kan 32 bit. Nah, jadi sini 32. 24 itu dari prefix. Prefixnya kan ini /24. Jadinya sini 24 sama dengan hasilnya sama dengan 8. Nah, setelah ini dipangkatkan 2 pangkat. 2 pangkat. Nah, 2 pangkat ini tidak bisa diganti. Udah dari sananya 2 pangkat ya. 2 pangkat. Jadinya 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 ini dari mana? 8 ini dari hasil 32 dikurangi 24 itu hasilnya 8. Jadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, jadi 2 pangkat 8 ini hasilnya 256 ya. Jadi turun ke subnet mask. Nah, cara menghitung subnet mask itu gimana? Subnet mask itu dari 0 sampai 255. 0 itu termasuk dihitung ya, dihitung jadi 1. Jadi kalau ditambahkan jadinya sama aja. Jadi 256. Jadi sini 256 kurangi 256. Nah, 256 satu lagi dari mana? 256 satu lagi ini dari sini ya. Jadi 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Nah, jadi subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, jadi ini subnet masknya ya. Nah, di sini kita mencari IP network. IP network itu apa sih, Bang? IP network itu ini ya, IP awal. IP awal kan 0. Jadi di sini IP networknya 0.
kita lanjut ke broadcast. IP broadcast itu IP yang akhir. IP akhir tuh mana sih? IP akhir tuh yang ini ya, yang 255. Nah, di sini IP rank-nya itu, jadi cara mencari IP rank itu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi sesudah IP network kan menjadi 1. Nah, sebelum IP broadcast yaitu 254. Nah, jadi IP rank-nya ini 254. Nah, sudah paham kan kalian sampai sini? Kalau sudah paham, saya akan kasih soal. Nah, soalnya di sini 172.168.5.1 dan slashnya 26. Nah, silakan kalian kerjakan dengan IP address segini. Nah, saya tutup dulu videonya dan akan lanjut di video selanjutnya. Teman-teman, apakah kalian sudah bisa menjawab soal yang ini? Kalau sudah bisa, ya berarti sudah bagus. Dan yang belum bisa, kita harus belajar lagi ya. Nah, cara mencarinya itu di total IP-nya itu jadi 32 dikurangi prefix. 32 dikurangi 26. Kan 26, prefix kan 26 ya. Sama dengan 6. Nah, lalu 6 dipangkatkan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah, ini hasil dari total IP-nya ya. Total IP-nya ini hasilnya segini, 64. Kita lanjut ke subnet mask-nya. Subnet mask-nya itu jadi 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, di sini tinggal gabungkan aja 255.255.255.192. Nah, jadi subnet masknya itu 255.255.255.255.192 ya. IP networknya itu IP awalnya, jadi IP awalnya 0. IP broadcastnya 64 dikurangi 1 jadi 63. Nah, IP ranknya 1 sampai 62. 1 sampai 62 dari mana? Karena IP rank itu ambilnya sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Sesudah IP network 1 dan sebelum IP broadcast 62. Nah, oh iya teman-teman, IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan itu IP rank. Nah, sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut dengan soal yang kedua. Soal yang kedua dengan IP 10.10.10.50 slash 27. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas yang ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, gimana? Apakah kalian sudah bisa mengerjakan soal yang tadi saya sudah kasih? Nah, kalau yang sudah bisa, ya Anda selamat. Kalau yang belum bisa, jangan menyerah, harus belajar lagi. Nah,
Di sini itu total IP-nya jadinya 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Nah, lalu 5 2 dipangkatkan 5, hasilnya sama dengan 32. Nah, jadi total IP-nya 32. Oke, kita lanjut ke subnet masknya. Subnet masknya itu 256 kurangi 32, hasilnya sama dengan 224. Jadi langsung kita masukkan saja 255.254. Oke, subnet masknya jadi ini ya, udah masuk. Sekarang kita IP networknya. IP networknya itu IP pertama 0, IP broadcastnya jadinya berapa? 31. Nah, di sini IP network sama IP broadcastnya itu tidak termasuk ke dalam soalnya, karena soalnya 50. Karena kalau ini /27 ini hanya menyimpan 32 perangkat saja. Jadi /50 ini 50 ini tidak masuk ke dalam jawaban ini. Jadi kita harus menambahkan yang namanya blok subnet. Nah, jadi 31 ditambah 1 jadi 32. Nah, di sini 32 ditambah 32 hasilnya 64. 64 dikurangi 1 hasilnya 63. Sini baru masuk ke yang 50 ini, yang blok subnet kedua ini baru masuk ke yang 50. Nah, misalkan teman-teman mau ubah lagi ke yang 70, coba kita coba 70. Jadi 63 ditambah 1 jadi 64. Nah, 64 ini ditambah 32 hasilnya 96. 96 dikurangi 1 jadi 95. Nah, jadi ini blok subnet yang ketiga ini sudah masuk ke yang 70. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi IP range-nya itu kita masukin blok subnet yang ketiga ini ya. Jadi blok subnetnya 65 sampai 6 sampai 94. Nah, karena IP networknya 964 jadi 65. IP broadcastnya 95 jadi 94 sini. Oke teman-teman, segitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, di video sebelumnya kita udah membahas yang namanya IP address dan subnetting. Dan untuk video kali ini saya akan membahas yang namanya IP public dan IP private. Nah, untuk IP public sendiri itu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dan dimanapun dan dimana saja. Contoh, misalkan di sini saya mempunyai akun facebook.com dan itu mempunyai IP-nya misalkan 10.10.10.10. Ini bisa diakses di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, dan bisa di mana saja. Itu untuk IP public. Atau misalkan google.com. Di sini saya menggunakan IP 8.8.8.8. Bisa diakses di mana saja dengan menggunakan internet. Nah, untuk IP private sendiri tidak bisa diakses di mana saja karena IP private itu seperti namanya private, jadi hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalkan di sini kita mempunyai IP 192.168.10.1.
Nah, itu hanya bisa diakses oleh satu device saja. Begitu ya teman-teman. Untuk pengenalan dengan IP public dan IP private, yaitu IP public bisa diakses di mana saja dan IP private hanya bisa diakses di suatu tempat. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Nah, switch sendiri itu memiliki arti menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Nah, contohnya di sini ada PC1 terhubung ke switch dan terhubung ke PC2 dan terhubung ke PC3. Terhubungnya melalui kabel. Kabelnya itu ini ya, guys. Ini kabel ya. Ini kabel. Nah, PC1 sendiri memiliki IP address 192.168.1.1 dan PC2 memiliki IP address 192.168.1.2 dan PC3 memiliki IP address 192.168.1.3. Nah, ini masuk ke blok subnet yang sama ya, dalam satu blok subnet. Nah, ini tuh masuknya ke slash berapa sih teman-teman? Coba kita lihat di sini. 192.168.1.0 yaitu memiliki slash 27. Slash 27 sama dengan masuk ke dalam 32 IP yang bisa dipakai. Nah, jadi PC1, PC2, PC3 itu masuk dalam satu blok subnet yang sama ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ada router. Router adalah menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya, di sini ada PC4. PC4 yang mempunyai IP address 192.168.1.70. Nah, ini mempunyai blok subnet yang berbeda dengan PC-PC lainnya. Dengan PC2 berbeda, dengan PC1 berbeda, dengan PC3 berbeda. Nah, agar bisa saling berkomunikasi, harus ada router. Nah, ini gunanya router itu untuk menghubungkan blok subnet yang berbeda. Karena ini beda blok subnet, jadi bisa terhubung. Karena apa? Karena ada router. Nah, oke, sekian dulu teman-teman video dari saya. Selamat menonton di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan praktek switch ya teman-teman. Nah, pertama-tama kalian masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer kalian. Nah, lalu pergi ke ini, end device, lalu pilih PC-nya, PC1 dan PC2. Kita menggunakan dua PC saja. Lalu ke network device, lalu pilih ke switch, dan switchnya paling kiri ya. Nah, setelah ini kalian pergi ke connection, kalian pilih kabel yang ini, yang awal ya. Tarik ke sini, lalu lanjutkan PC2, tarik ke switch. Nah, cara mengeluarkan EVA 01 sama EVA kayak gini nih, kalian pergi ke sini ke option preference. Nah, lalu nyalakan yang ini ya, nyalakan yang ini. Kalau sudah di checklist baru ada tanda yang kayak gini. Nah, di sini saya ganti dulu ininya biar tidak keder. PC2 dan PC1. Oke teman-teman, habis ini kita akan mengkonfigurasi IP ya. Nah, caranya itu ke sini ke desktop. Nah, IP konfigurasi. Nah, di sini kita menggunakan yang tadi, yang IP yang tadi, yang sudah belajar kita tadi, yang ini. Nih, yang 10.10.10.10 ini. Kita menggunakan blok subnet yang pertama. Oke. Lanjut. Kita mengkonfigurasi. Pilih yang ini. Sini. Jadi di sini tulis 10.10.10.10.10. Nah, subnet masknya kalian masih ingat? Ya, 255 titik 255 titik 224. Oke, ini subnet masknya ya. Oke, disilang. Lanjut ke PC2, kalian pergi ke desktop, lalu ke IP ini,
Lanjut masukkan yang tadi 10.10.10.11. Nah, subnet masknya sama 255.255.224. Oke, lalu di close. Nah, cara mengeceknya itu apakah PC1 sama PC2 ini sudah saling berkomunikasi, sudah bisa saling berkomunikasi. Caranya tinggal diklik aja PC1 dan kita pilih yang ini, command prompt ya. Lalu kalian ketik ping, masukkan IP PC2 10.10.10.11. Nah, kalau gini tandanya sudah terhubung ya, sudah bisa saling berkomunikasi. Coba kita memakai IP yang salah, apakah bisa saling berkomunikasi? Coba kita tes. Yang ini kita ganti IP-nya dengan 12. Oke. Coba kita di command prompt lagi. Apakah bisa? Kita lihat. Ping 10.10.10.11. Enter. Tuh, request import. Ini tandanya gagal ya teman-teman. Karena tidak ada. Kalau kayak gini tandanya gagal. Kalau gini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Oke. Kita ubah lagi ininya 11. Nah, itu cara mengecek apakah sudah terhubung atau tidak. Nah, kalau kalian mau lebih gampang, kalian pilih ke sini. Nih yang ini. Diklik, tinggal tempelkan ke PC 1, kirimkan ke PC 2. Tuh, successful, artinya sudah berhasil terkirim ya. Jadi, segitu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan praktek switch lagi. Nah, ini kita geser dulu sini. Nah, seperti biasa kalian ke sini ke PC. Di sini kita menggunakan 3 PC aja kali ya. Di sini kita menggunakan 3 PC. Switch lagi. Oke. Lalu kita konekkan dengan kabel ini. PC 3 ke switch, PC 4 ke switch, dan PC 5 ke switch. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi IP-nya. Kalian klik PC 3. Nah, di sini ke desktop lagi biasa. Ke ini lagi. Nah, sekarang kita menggunakan blok subnet yang berbeda. Kita coba menggunakan yang ini, teman-teman. Nih, kita menggunakan blok subnet yang kedua. Yang 32 berarti 33 ya. Oke, kita menggunakan blok subnet yang kedua. Oke, kita klik PC 3 nya, lalu ketik 10.10.10.33. Oke, enter. Subnet masknya sama 255.255.224. Oke, disilang. Lanjut ke PC 4, kita desktop ke IP konfigurasi dan 10.10.10.34. Oke, ke ininya 255.255.224. Oke, kita silang lagi. Lanjut ke PC 5, kita pergi ke desktop, ke sini, lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.35. Kita lanjut ke subnet masknya. Subnet masknya 55
titik 255 titik 255 titik 224. Oke, sekarang coba kita masukkan ini, apakah sudah bisa saling berkomunikasi. PC3 PC4 successful. Kita coba lagi, PC3 ke PC5 successful, dan kita coba lagi PC4 ke PC5 successful. Nah, di sini sudah bisa saling berkomunikasi lagi ya teman-teman di yang kedua ini. Oke, segitu dulu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah praktek switch, dan di video kali ini kita akan praktek yang namanya router. Nah, kalian pilih ke sini, terus pilih router yang paling belakang kalau saya, lalu dikonekkan switch ke router dan router ke switch. Nah, gunanya router di sini untuk apa? Gunanya router di sini untuk menggabungkan dua blok subnet yang berbeda antara blok subnet A dan blok subnet B. Nah, caranya adalah kita pencet ininya, diklik. Nah, karena ini masih merah, kita harus ke config, lalu ini FA fastnet 00. Fastnet 00 itu yang ini ya, nih yang ini. Jadi kita pencet ini, kita ini on kan, di on kan. Oke, tuh nyala. Kalau dari on ini udah nggak merah lagi ya teman-teman. Oke, kita lalu masukkan IP nya 10.10.10.1. nah, subnet pasnya sama 255.254. Oke, lalu kita ke FA Fastnet 01. Fastnet 01 kita nyalakan lagi. Oke, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.33 ya kayaknya. Ntar ininya udah tak silin. Nah, kayaknya sama ini. Berarti kita ubah dulu ininya jadi 36. Karena ini kan 34, 35, 36. Oke. Coba kalau udah, kita kasih kirim dulu PC1, kirimkan paket ke PC2, apakah berhasil? Successful. Nah, di sini kita akan mencoba mengirimkan PC1 ke PC3, apakah berhasil? Gagal karena kita belum masukkan yang namanya ini, yang belum masukkan namanya default gateway-nya. Oke, kita masukkan default gateway-nya dulu ya. Default gateway-nya itu ngikutin sama EVA-nya masing-masing. 10.10.10.1. Oke. Di sini juga masukkan 10.10.10.1. Oke. Lalu lanjut ke PC3, kita masukkan default gateway-nya 10.10.10.33. Oke, kita masukkan ke PC4 juga 10.10.10.33. Lalu di sini juga kita masukkan seperti yang tadi 10.10.10.33. Oke. Kalau sudah gini, kita coba dulu ke masing-masing blok subnetnya dulu. Kita coba PC1 ke PC2, sudah berhasil. Kita masukkan PC3 ke PC4, sudah berhasil. Kita masukkan PC1 ke PC3, PC3 ke PC5,
sudah berhasil. Kita delete dulu, kita lanjut PC 4 ke PC 5, sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan mencobanya dari PC 1 ke PC 3 dengan blok subnet yang berbeda. Apakah sudah bisa? Kita PC 1 ke PC 3. Oh, kalau pertama masih gagal, kita coba lagi. Sudah sukses, sudah berhasil. Kita coba lagi PC 1, PC 4. Biasa kalau pertama selalu gagal, kita coba yang kedua kalinya. Sudah sukses, kita hapus dulu ya. Coba kita PC 1 ke PC 5. Gagal tuh, karena masih awal, masih baru pertama. Kalau yang kedua pasti berhasil. Sekarang kita sambungkan lagi PC 2, PC 3. Sukses. PC 2, PC 4. Sukses. PC 2, PC 5. Sukses. Nah, jadi gunanya router ini supaya subnet blok yang pertama dengan subnet blok yang kedua bisa saling berkomunikasi. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.